Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah luar baik baik biasa. Bu. Loh, Baik, baik. alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, terlihat semangat semuanya ya. Nah, Bu Rika lihat jam ini kita belajar kimia di jam ketiga ya, atau setelah kalian istirahat nih. Nah, kalian tadi pas istirahat sudah beli jajan semua ini? Sudah Ibu. Bu, udah habis. Belum, Bu. Hmm, Nggak ada yang traktir. waduh, Saya puasa Bu, saya nggak beli jajan. waduh. Mbak Dian tadi jajan apa? Saya tadi beli pentol sama es jeruk Ibu. Oh, kalau Mbak Zia? Tadi saya ada salah satu yang traktir, Ibu. Beli sosis saja, Bu. Ditraktir sosis. Wah, enak ini. Bu Rika jadi pengen makan pentol sama sosis. Nah, kalau Pak Yogi gimana? Mas Yogi? Saya lagi puasa Bu, tapi kemarin saya dapat traktiran es Bu. Oh, alhamdulillah ya. Hari ini murid Ibu ada yang berpuasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Seperti biasa, ketua kelasnya ayo memimpin doa. Mas Yogi silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, coba Bu Rika cek dulu kehadirannya ya. Nah, saya lihat di bangkunya semuanya sudah full. Berarti semuanya masuk ya ini. Benar sekretarisnya, Mbak Iin? Masuk semua Bu. Oh, alhamdulillah masuk semua. Dijaga kesehatannya ya anak-anak. Soalnya kan kita sudah kelas 11. Kelas 11 itu biasanya ada ujian ANBK. Nah, ANBK itu kan susah ya. Jadi diusahakan setiap hari nanti masuk. Nah, kira-kira sebelum saya mulai pembelajaran, ada yang masih ingat nggak? Pertemuan kemarin atau minggu kemarin kita belajar apa? Bu, saya masih ingat. Ya, apa Mbak Suci? Minggu kemarin, kalau tidak salah, itu belajar tentang laju reaksi ya, Bu ya? Wah, benar sekali. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang laju reaksi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat lagi nggak? Ada berapa dan faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Saya, Bu. Oh ya, Ada 4, Bu. ada 4. Apa aja? Ada konsentrasi, luas permukaan, kemudian apa ya Bu ya? Saya Bu. Saya lupa Bu. Wah, Mungkin teman-teman Bu. ya nggak apa-apa. Kalau lupa, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau mencoba Bu, Ya, menambahi. silakan Mbak Dian. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 Bu. Ya. Yang pertama ada konsentrasi, ada luas permukaan, ada suhu sama katalis. Oh ya, benar sekali jawaban dari Mbak Suci, Mbak Zia, sama Mbak Diana. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang laju reaksi ya. Tadi sudah dijelaskan. Masih ingat tadi ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terus dijawab sama Mbak Zia sama Mbak Dian. Faktornya itu ada 4. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan, kemudian yang ketiga ada suhu, dan yang terakhir tadi ada katalis. Nah, laju reaksi itu ternyata berhubungan sama fenomena kehidupan sehari-hari. Coba di PPT ini ada gambar apa? Ada 2 gambar. Kloset. Ada gambar
Iya, WC, Bu. WC sama apa? Kloset ya? Di kamar mandi. Fiksal. Fiksal. Nah, di dalam Untuk membersihkan noda di toilet itu, Bu. Oh ya, jadi di kamar mandi itu anak-anak kalau misalnya tidak dibersihkan biasanya banyak kotorannya ya. Nah, Nggih, Bu. ibu kalian itu pernah membersihkan kamar mandi apa enggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. oh pernah ya. Saya kira tidak pernah, biasanya ibunya ya. Nah, ibu kalian itu biasanya kalau membersihkan kotoran di kamar mandi pakai salah satu merek ini Fixal. Nah, namanya ibu-ibu itu pengen cepet ya kalau membersihkan kamar mandi. Kira-kira bagaimana cara membersihkan kotoran di kamar mandi dengan cepat? Saya, Bu, jawab, Bu, nggih. Ya, silakan Mbak Biasanya Suci. itu Zia, Bu. Oh, iya ya maaf, Mbak iya. Ya, silakan. Biasanya itu digosok dengan cepet, terus kemudian pakai fiksal sing banyak gitu, Bu. Oh iya benar. Jadi bisa digosok dengan cepat dan pakai fixalnya yang banyak. Berarti kalau fixalnya banyak itu kira-kira faktor apa itu yang mempengaruhi? Faktor yang mana dari laju reaksi? Yang Konsentrasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu nanti kalian menganalisis suatu peristiwa kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, caranya gimana menganalisisnya tadi? Bisa kalian nanti melakukan sebuah percobaan. Nah, dari percobaan nanti kan pasti dapat data. Nah, hasil datanya nanti digunakan untuk menyimpulkan berdasarkan konsep faktor yang mempengaruhi laju reaksi sesuai yang kalian pelajari di pertemuan kemarin. Nah, kalau praktek-praktek gini biasanya semuanya seneng ya? Ya, terutama Bu, seneng. Kali, Bu. terutama yang laki-laki nih, Mas Angga sama Mas Yogi ya. Pasti seneng kalau prakteknya ya, Mas. Oh iya, senang sekali Bu. Kalau biasa tiap kimia praktek terus Bu. Oh ya. Nah, selain praktek nanti kalian juga ibu nilai loh ya. Jadi nggak asal praktek. Jadi nanti saya lihat dulu sikapnya kalian gimana ketika diskusi, terus praktikumnya nanti gimana. Nah, setelah praktek nanti ibu minta kalian untuk presentasi hasil praktikumnya. Setelah presentasi, Bu Rika nanti di akhir akan memberikan soal evaluasi. Nah, biar Bu Rika tahu apakah hasil belajar kalian nanti meningkat atau tidak ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke pembelajaran ini. Nah, ada gambar apa ini anak-anak di layar PPT? Gambar ini Bu Wika. Apa? Gambar noda pulpen di seragam Bu atau di kain. Oh ya benar, ada noda ballpoint di seragam sekolah. Nah, kira-kira kalau ada noda ballpoint biasanya diapakan ini? Dicuci Bu, dibersihkan. Iya, benar. Ya, dicuci, disikat Bu biasanya ibu saya. Oh, benar-benar. Terus ada yang menambahkan lagi kira-kira gimana ini caranya ya? Ini Iya, gimana Bu ya cara membersihkan noda itu dengan cepat ya Bu ya? Karena mungkin saya mau pakai lagi besok bajunya Bu. Benar. Karena kan seragam itu kan harusnya putih bersih gitu ya. Tidak boleh ada noda. Otomatis kita harus membersihkan noda itu dengan cepat. Kira-kira gimana? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, mari kita melakukan sebuah penyelidikan ya. Sebelum melakukan penyelidikan, sekarang duduk sesuai dengan kelompok kalian. Kemarin pertemuan sebelumnya kan sudah Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama ada Angga, Suci, Dian. Kelompok kedua ada Diki, Iin, sama Zia. Sekarang silakan berkumpul sesuai kelompoknya, melingkar ya. Ya Bu. sudah Bu, sudah berkumpul. Nah, Kita, Bu. kalau sudah, ini Ibu punya LKPD sama
bahan ajar. Nah, setiap kelompok silakan maju untuk mengambil LKPD sama bahan ajarnya. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Sekarang kan sudah mendapatkan LKPD. Coba diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Dibaca dulu. Kan ya, kalian lakukan kajian literatur dari berbagai sumber belajar. Bisa dari buku paket kimia. Semuanya bawa buku paket kimia? Bawa, Ibu. Bawa Iya, ibu. Bu. Bawa ya. Terus yang kedua dari bahan ajarnya, bahan ajar yang barusan saya beri tadi. Terus yang ketiga bisa buka internet, bawa HP semuanya ya. Bawa, Bu. Nah, HP-nya sudah canggih semuanya ini pasti. Jadi boleh buka HP, boleh buka internet. Nah, untuk menjawab yang pertama anak-anak, kira-kira bahan apa yang dapat menghilangkan noda ballpoint ya? Coba buka bahan ajarnya. Saya, Bu. Iya, Saya mau iya. menjawab, Bu. Sebentar. Coba dibuka dulu teman-temannya dulu. Apa? Bahan ajarnya itu. Sudah buka, Bu, tadi. Oh, sudah buka. Ya, benar-benar. Coba itu di bahan ajar itu ada barcode ya? Mas Yogi tadi sudah buka barcode-nya ya tadi pasti. Sudah, Bu, duluan, Bu, tadi. Oh, makanya scan sudah. Wah, barcode-nya. itu coba ya teman-temannya yang lain. Ada di bahan ajar halaman berapa Mas Yogi? Halaman 16 ya? Iya, Bu, benar. Ada di halaman 16 itu. Nah, halaman 16 anak-anak, yang lainnya kelompok 1. Nah, di halaman 16 itu ada barcode. Silakan di-scan, nanti kalian tahu. Jadi menghilangkan noda ballpoint itu pakai apa? Oke, Mas Yogi, bahan apa yang dapat menghilangkan noda ballpoint? Dari literatur yang saya baca di bahan ajar itu, Bu, setelah saya scan tadi, itu, Bu, ada yang bisa menggunakan pasta gigi, Bu, Ya. untuk menghilangkan nodanya, Bu. Nah, benar sekali. Jadi kita nanti praktek menggunakan pasta gigi untuk menghilangkan noda ballpoint. Apakah ada kesulitan? Apakah ada kesulitan atau pertanyaan anak-anak? Saya, Bu. Iya, Mbak Suci? Ini, Bu, saya masih bingung, Bu, bagaimana cara menuliskan rumusan masalahnya ya, Bu ya? Oh ya, cara menuliskan rumusan masalah ya, Bu Rika kasih contoh. Misalnya ini tadi yang di awal pertemuan tadi atau pembukaan, kan tadi Bu Rika mengasih contoh ada gambar kotoran di toilet, kemudian dibersihkan pakai fiksal. Nah, contohnya kalau misalnya Bu Rika mau membuat rumusan masalah di fenomena tersebut itu gini. Bagaimana pengaruh konsentrasi fiksal untuk menghilangkan kotoran pada kamar mandi dengan cepat? Nah, itu bisa dipakai. Kalau misalnya kalian ini kan fenomenanya noda ballpoint pada seragam, berarti gimana? Coba sekarang didiskusikan sama kelompoknya ya. Gimana kira-kira rumusan masalahnya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Apakah ada pertanyaan atau kesulitan lagi anak-anak? Saya, Bu, mau nanya. Oh iya, Mas Angga, silakan. Jadi gini, Bu, menentukan variabel percobaan itu seperti apa ya, Bu? Oh, saya bingung menentukan Oh, variabel. masih ya. Oke. Variabel percobaan itu sebenarnya sudah pernah belajar ya dulu kelas 10 di metode penelitian ya pas awal-awal. Jadi variabel percobaan itu ada 3. Yang pertama ada variabel bebas. Jadi variabel bebas itu yang dibuat berbeda di dalam penelitian. Terus yang kedua variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang diamati. Kemudian yang ketiga ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu variabel yang dibuat sama dalam penelitian. Kalau sudah selesai mengisi dari rumusan masalah sampai langkah kerja, silakan mengambil alat dan bahannya. Kita praktikum bersama. Ayo setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan.
Ayo. Baik, sudah Ibu. Sudah selesai semua percobaannya? Sudah Bu. Nah, jangan lupa dituliskan hasil percobaannya di LKPD. Nah, biar mejanya itu tidak berserakan ya, silakan alat dan bahannya dibersihkan dulu, kemudian ditaruh di depan. Tadi waktu percobaan sudah diamati ya waktunya yang dibutuhkan untuk menghilangkan noda ballpoint. Sudah, Bu. Nah, jadi yang diamati itu apa? Waktunya ya. Iya Bu, waktu yang dibutuhkan. Nah, alatnya sudah ditaruh di depan semuanya. Sudah Ibu. Sekarang coba hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan kelas. Semuanya ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok berapa dulu ini enaknya? Kelompok 1 Kelompok dulu ya? Kelompok Dua. kelompok Nah. satu Dua. dulu. Bu, satu dulu. Urut dulu ya, dari kelompok 1. Silakan, ayo kelompok 1. Ya, saya mewakili kelompok 1 ya, Bu. Ya, silakan Mbak Dian. Jadi dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, bahan kain seragam 1, larutan pasta gigi 1, waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan noda itu ternyata 3 menit 4 detik, Bu. Kemudian pada kain seragam 2, menggunakan larutan pasta gigi 2, itu waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan noda itu 2 menit. Kemudian pada kain seragam 3, menggunakan larutan pasta gigi yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan noda ballpoint itu 50 detik. Oke, itu hasilnya ya, hasil percobaannya tadi ya. Nah, sekarang apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Boleh tanggapi atau boleh bertanya, silakan dari kelompok 2. Bu, tadi tabel hasil percobaannya di kain seragam 1 itu kami waktunya 3 menit 30 detik Ibu. Tadi kan kalau kelompok 1 tadi 3 menit 4 detik. Kami bedanya itu di detiknya Bu, 30 detik. Untuk kain seragam 2 itu kami waktunya 2 menit 2 detik Bu. Ya. Untuk kain seragam 3 sama dengan kelompok 1 yaitu 50 detik. Hanya itu saja sih Bu perbedaannya, untuk yang lain sama. Oh gitu ya, jadi ada sedikit perbedaan ya. Kemudian kelompok 1 mungkin mau menanggapi? Ya, saya menanggapi lagi ya, Bu ya. Iya, boleh. Dari kelompok 1 itu kemungkinan karena perbedaan saat praktikum yang kita lakukan, Bu, ada beberapa faktor. Misalnya kelompok kami itu kan kuat, Bu, jadi menggosok nodanya menggunakan ini kekuatan yang ekstra, Bu. Oh iya. Jadi ada selisih. Oh iya, bisa ya. Jadi banyak faktor ya, kalau misalnya praktikum itu ada yang gagal, nggak selalu berhasil ya. Misalnya tadi kalau perbedaan waktu, nah mungkin cara menggosoknya yang beda. Mbak Dian karena kuat, makanya lebih cepat. Tapi selisihnya semuanya sedikit ya, hampir sama. Oke. Nah, sekarang tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah presentasi. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang coba Bu Rika mau bertanya dulu. Apa yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya. pada pembelajaran hari ini saya dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Bu. Oh ya, benar. Ya. Jadi kalian sudah tahu ya manfaat belajar laju reaksi, terutama faktor konsentrasi, bisa menghilangkan noda dengan cepat tadi ya. Terus, Bu Rika tanya lagi, apakah pembelajaran hari ini dapat meningkatkan pemahaman konsep faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, khususnya tentang konsentrasi? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh ya, Mas menjawab. Diki ya, silakan. Iya Bu, karena dengan pembelajaran yang ada penyelidikannya, ada praktikumnya seperti ini itu mudah dipahami Bu, dan juga mudah diingat. Jadi nanti tidak mudah lupa untuk materinya. Seperti itu Bu. Jadi kalau pakai model seperti ini, pakai praktikum semuanya enak ya, lebih enak ya, lebih mudah dipahami dan diingat ya.
daripada kalau misalnya Ibu ceramah saja ya. Betul, Bu. Nah, Iya, Bu. Nih, Benar Bu, sekali. lebih semangat seperti ini, Bu. Oke, berarti minggu depan bisa Ibu ajak praktikum lagi biar lebih paham konsep-konsep tentang kimia. Nah, Ya Bu, ya Bu setuju praktikum aja semuanya? Bu. Setuju? Setuju. Nah, oke. Minggu depan kita praktikum lagi ya. Nah, selesai praktikum hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Saya Bu, boleh? Oh Saya. ya, silakan Mbak Suci lagi. Oke, kalau menurut saya kesimpulannya itu untuk menghilangkan double point dengan cepat dapat dilakukan dengan menggunakan larutan pasta gigi yang memiliki konsentrasi yang tinggi, Bu. Ya, benar sekali Suci. Jadi tadi fenomenanya kan no double point pada seragam. Jadi untuk menghilangkannya bisa menggunakan pasta gigi yang konsentrasinya tinggi. Ya, benar sekali. Terus ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin kesimpulannya ada yang mau menambahkan? Mbak Dian mungkin? Iya, Ibu, saya mau menambahkan bahwa semakin pekat larutan maka memiliki konsentrasi yang besar. Molekul-molekul dalam larutan pekat berjumlah lebih banyak dan susunannya lebih rapat sehingga sering bertumbukan. Hal ini mengakibatkan tumbukan yang terjadi lebih banyak sehingga laju reaksi lebih cepat. Nah, benar sekali ya. Tadi kan pakai konsentrasi yang tinggi, maka molekulnya lebih banyak sehingga sering terjadi tumbukan dan laju reaksinya semakin cepat. Nah, kalau kebalikannya sekarang, kalau larutannya encer, berarti antar molekulnya itu semakin longgar, kemudian tumbukannya juga lebih sedikit sehingga laju reaksinya lebih lama. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Semua LKPD-nya sudah diisi ya ini? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang dikumpulkan dulu setiap kelompok. Ayo, maju ke depan. Semuanya dikumpulkan. Nah, sudah dikumpulkan semua ya? Sudah. Nah, tepuk tangan buat semuanya sudah mengerjakan LKPD dengan baik dan mengumpulkannya tepat waktu. Ya. Nah, sekarang Ibu memberikan tes evaluasi supaya Bu Rika tahu kalau hasil belajar kalian ini meningkat atau enggak. Nah, Bu Rika bagi soalnya ya. Silakan dikerjakan 3 menit dari sekarang. 5 menit. Ayo Mas Angga, dikerjakan sendiri, jangan ramai. 1 menit lagi. Nah, silakan dikumpulkan. Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Selesai, Bu. Sudah juga, Bu. Ayo silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Nah, semuanya sudah mengumpulkan tes evaluasi, nanti berikan nilai ya. Nah, jadi dengan belajar kimia ini tadi, kalau ada fenomena no double point, sekarang kalian sudah tahu ya caranya membersihkan no double point dengan cepat. Pakai pasta gigi yang konsentrasinya tinggi. Nah, itu gunanya belajar kimia. Kalau misalnya tidak belajar kimia, ya nggak tahu gimana caranya ya. Nah, besok kita belajar tentang kesetimbangan kimia. Silakan dibuka buku paketnya. Nanti bisa ditandai dengan stabilo hal-hal yang penting. Kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Ketua kelasnya Mas Yogi untuk memimpin doa. Baik, Bu Rika. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bu Rika akhiri ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu Rika. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.